Baik, halo teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menekan video ini dan menonton. Yang pertama-tama, perkenalkan dulu nama saya, Sarah Magdalena Korwa dengan NIM 24221006 dari Program Studi Informatika, Program Sarjana Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Respati Yogyakarta. Nah, pada video kali ini merupakan video yang saya buat kali ini merupakan tugas atau sebagai ujian akhir semester pada mata kuliah praktikum struktur data. Nah, pada studi kasus ini saya mengambil struktur data hash table yang digunakan untuk penerapan pada manajemen data UMKM. Baik, selanjutnya di sini kita masuk saja ke bagian latar belakang dan dampak masalah. Nah, pada bagian ini di sini terdapat latar belakang dampak masalahnya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait latar belakangnya dulu nih. Nah, di banyak daerah itu pendataan UMKM itu masih dilakukan secara manual dan belum memiliki sistem yang dapat mencatat data-data dari UMKM itu secara terstruktur. Nah, jadi ini menyebabkan data UMKM ini sering tersebar di berbagai sumber, di berbagai pihak pun. Nah, sehingga ini menyebabkan pengelolaannya sulit dan untuk pembaharuan datanya itu tidak konsisten. Nah, ini menyebabkan beberapa dampak seperti proses pencarian dan pembaruan data yang agak lambat. Nah, itu menyebabkan risiko kesalahan dan juga terdapat redundansi data yang sangat meningkat. Jadi ini menyebabkan pemerintah sangat sulit ya, atau pihak terkait itu sangat sulit untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran pada UMKM yang membutuhkan bantuan atau yang lainnya. Nah, maka dampak selanjutnya juga ini berdampak pada ekonomi lokal yang kurang berkembang secara optimal. Nah, oleh karena itu diperlukanlah sebuah pengelolaan data yang lebih terstruktur dan lebih efisien dengan menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya pada tujuan pembuatan program, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yakni adalah mengelola data UMKM. Yang kedua yaitu mempercepat proses pencarian data. Lalu yang ketiga yaitu mengimplementasikan struktur data hash table untuk menjawab permasalahan dari pengelolaan data UMKM. Lalu yang keempat yakni adalah akan membuat program atau sistem yang bisa dijalankan dan tidak memiliki error sama sekali. Lalu di sini selanjutnya di sini terdapat analisis kebutuhan data. Nah, pada slide ini setelah kita lihat dari permasalahan pengelolaan data UMKM, di sini sistem yang akan dirancang ini membutuhkan data-data seperti ID UMKM, nama dari UMKM atau usaha itu. Lalu di sini juga terdapat data seperti alamat, selanjutnya adalah jenis usaha, selanjutnya juga ada omset dan status bantuan, apakah sudah dibantu atau dalam proses atau belum dibantu sama sekali. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat pola akses data yang juga dianalisis agar sistem yang kita buat ini sesuai dengan permasalahan atau studi kasus yang kita bawa. Nah, yang pertama di sini untuk kebutuhan sistemnya yaitu pencarian data berdasarkan ID, yang dimana kan untuk pencarian data itu sering digunakan kan menggunakan ID. Lalu selanjutnya adalah update data, ini untuk perubahan informasi terkait UMKM itu sendiri, misalnya terkait alamat yang udah berpindah alamat, atau mungkin total omsetnya udah naik atau semakin turun. Nah, itu juga bisa kita lihat pada kebutuhan
akses pada sistem. Lalu selanjutnya untuk opsionalnya itu filter berdasarkan jenis usaha. Nah, yang terakhir adalah untuk datanya ini kita akan simpan di dalam hash table agar mempermudah operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, dengan demikian sistem ini tidak hanya menyimpan data tapi juga mendukung keputusan yang lebih tepat dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah atau pihak terkait dalam mengelola penyaluran bantuan dan pelatihan UMKM di daerah mereka sendiri. Lalu selanjutnya di sini terdapat analisis pemilihan struktur data. Nah, di sini pada program yang ingin saya buat, di sini saya menggunakan struktur data hash table pada program ini. Nah, di PHP sendiri, hash table ini diimplementasikan menggunakan associative array yang dimana setiap data UMKM itu menggunakan ID UMKM sebagai key dan value dari UMKM itu value-nya itu detail dari data UMKM, misalnya ID-nya nih sebagai penomoran. Nah, value-nya ini itu merupakan data dari UMKM seperti nama usaha atau alamat dan nama pemilik dari UMKM itu sendiri. Nah, sebagai pemilihan struktur data ini, keunggulan dari pendekatan menggunakan hash table ini sangat bergantung langsung pada operasi CRUD atau create, read, update yang bisa dilakukan secara langsung menggunakan key dari UMKM, misalnya ID UMKM itu sendiri, tanpa harus memindai seluruh data, dimana dengan penggunaan hash table ini itu untuk pencarian dan melakukan operasinya itu sangat cepat. Nah, selanjutnya di sini dengan menggunakan hash table ini diharapkan sistem yang berjalan itu tidak memengaruhi data yang masuk ke dalam sistem. Jadi misalnya jika datanya banyak, itu tidak akan mempengaruhi proses pencarian atau pengolahan operasi jika menggunakan hash table. Nah, di sini selanjutnya pada slide berikutnya di sini terdapat alur kerja dari program yang ingin dibuat. Yang pertama di sini jika teman-teman bisa melihatnya di sini terdapat flowchart yang dimana jika pengguna memulai, maka sistem akan menampilkan menu utama dari program yang terdapat, tambah data, cari, update, hapus maupun keluar. Nah, setelah itu user akan memilih menu atau fitur yang pertama. Jika ingin menambah data, maka sistem akan meminta user untuk menginput data. Lalu ketika data yang diinput seperti ID atau nama usaha pemilik, nama pemilik atau alamat, maka selanjutnya sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam hash table dan menampilkannya langsung ke tampilan layar. Nah, setelah proses yang dilakukan oleh sistem, maka secara otomatis sistem akan kembali ke menu utama yang diharapkan jika pengguna mau melakukan operasi-operasi berikutnya. Lalu selanjutnya di sini terdapat demo program untuk pengolahan data UMKM berbasis PHP. Jadi di sini program yang saya kembangkan ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang akan dijalankan di web browser menggunakan server lokal seperti Exam atau Apache. Yang dimana untuk pengembangan bahasa pemrogramannya di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya di sini untuk seluruh data UMKM yang disimpan dalam
associative array itu sebagai representasi dari hash table tanpa menggunakan database. Jadi ketika data yang diinputkan oleh pengguna itu akan langsung masuk ke dalam hash table tanpa harus mengambil atau melanjutkan atau mengintegrasikan lagi dengan database. Jadi untuk setiap hasil operasi itu langsung ditampilkan ke halaman web tanpa ada database yang terhubung lagi. Nah, itu jika hasilnya ditampilkan baik, maka diharapkan jika programnya berjalan baik, maka tampilannya juga akan langsung tertera pada halaman website. Lalu selanjutnya di sini terdapat 5 kode program inti yang dimana terdapat yang pertama adalah inisiasi dari struktur data atau hash table, dimana di sini saya menggunakan PHP yang dimana program ini menggunakan associative array sebagai hash table untuk menyimpan data UMKM dengan ID sebagai key. Jadi misalnya di sini UMKM 001 itu merupakan ID atau label pada UMKM yang bernama Toko Maju Jaya. Jadi di dalam Toko Maju Jaya ini kan terdapat pemilik atau jenis usaha. Nah, itu merupakan value. Nah, sedangkan ID itu merupakan yang tadi yang saya jelaskan tadi itu UMKM 001 merupakan ID-nya. Lalu selanjutnya di sini terdapat operasi create atau tambah data. Jadi pada saat data baru ditambahkan oleh user, itu langsung masuk ke dalam hash table dengan menggunakan ID sebagai key. Jadi pengguna itu sistem meminta pengguna untuk menginput ID secara sendiri, secara sendiri, sehingga proses pada insert atau tambah data itu dilakukan secara efisien. Jadi pada program yang dibuat ini sistem itu tidak secara otomatis membuat ID-nya sendiri. Oke, selanjutnya di sini terdapat operasi read data atau menampilkan seluruh data UMKM. Nah, di sini sistem akan melakukan iterasi terhadap hash table atau melakukan pengecekan satu persatu yang menyebabkan kompleksitasnya menjadi big O(n), yang dimana jika mengecek data satu persatu itu akan memakan waktu yang sangat lambat sehingga hasil yang ditampilkan pun juga akan lambat. Lalu di sini juga terdapat program yang keempat, yakni update. Nah, proses update ini dilakukan dengan mengakses data berdasarkan key. Jadi key yang sudah diinput oleh user itu bisa dicari di situ. Nah, karena di sini hash table juga mendukung aksesnya secara langsung, jadi proses ini dilakukan dengan kompleksitas big O1 yang dimana secara langsung. Jadi tidak perlu lagi kayak mencari data satu persatu. Jadi dengan menggunakan ID key, maka operasi yang dilakukan itu tidak memakan waktu yang lama. Oke, selanjutnya di sini ada operasi delete atau hapus data, yang dimana kode ini digunakan untuk menghapus data UMKM berdasarkan ID. Nah, dengan menggunakan fungsi unsend, data yang dihapus itu langsung dihapus tanpa melakukan pencarian tambahan pada hash table. Lalu di sini selanjutnya kita akan masuk pada analisis dan kompleksitas efisiensi Big O, di mana di sini jika teman-teman bisa melihat jika ada Big O1, maka artinya proses pencarian dan penampilan data atau hasilnya itu sangat cepat. Seperti operasi create, search, update, dan delete itu itu
pada kompleksitas Big O itu Big O1, yang dimana artinya seluruh proses yang dilakukan itu secara cepat dan tanpa melakukannya dari awal. Lalu pada kompleksitas Big ON, pada operasi read all itu melakukan proses pencarian atau membaca datanya itu satu persatu hingga memakan waktu untuk eksekusi dan menampilkan hasilnya itu memakan waktu yang agak lambat. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat pada tabel di sini untuk operasi create itu untuk menambah data itu secara langsung masuk ke hash table dengan menggunakan ID key. Untuk search juga seperti begitu, pencariannya langsung berdasarkan ID key. Untuk update pun delete seperti begitu. Nah, tetapi pada read all atau melihat semua data UMKM-nya itu perlu di-scan secara seluruh hash table itu lalu menampilkannya secara semuanya. Jadi kayak di-scan dulu semuanya lalu ditampilkan. Oke, mungkin kita akan lanjut pada slide berikutnya. Di sini terdapat alternatif dan trade-off struktur data. Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas terkait demo program dan bagaimana hash table digunakan untuk operasi CRUD pada data UMKM. Nah, sekarang saya akan menekankan bagaimana program yang dijalankan ini harus menggunakan hash table. Nah, dibandingkan dengan struktur data yang lainnya seperti linked list, tree, dan stack, dan queue, di sini kita lihat dulu ya bagaimana dia punya keunggulan, bagaimana keunggulannya, dan kekurangan, serta apakah ini cocok digunakan pada studi kasus pengolahan data UMKM yang sedang dibahas pada saat ini. Di sini kita akan melihat pada yang pertama, yakni adalah hash table. Kenapa hash table ini dipilih? Karena pada hash table ini sangat cepat untuk operasi CRUD, yang dimana dengan kompleksitasnya yakni adalah Big O1, yang dimana dengan penggunaan hash table ini sangat cocok untuk manajemen data UMKM dalam skala besar dengan menggunakan ID yang unik, yang dimana UMKM yang satu tidak sama ID-nya dengan UMKM yang lainnya. Lalu di sini kita akan melihat perbandingan antara hash table dengan linked list, tree, dan stack. Yang di sini linked list memang linked list ini sangat bagus ya untuk pencarian data tertentu karena strukturnya itu linear linked list. Jadi kalau kita mencari data tertentu itu waktunya agak lambat, tetapi untuk pengolahan ini cocok jika dilakukan pada operasi atau studi kasus yang lain. Nah, selanjutnya di sini terdapat binary tree. Jika teman-teman tahu tree, maka itu bercabang kan. Jadi untuk proses pencarian datanya itu lebih cepat karena strukturnya yang sangat hierarkis. Nah, tetapi dengan implementasinya yang lebih kompleks, itu membutuhkan pengolahan node yang lebih teliti lagi. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah stack atau queue, struktur data stack atau queue. Ini sangat cocok pada struktur data yang diproses secara berurutan, tapi sangat tidak ideal untuk pencarian data secara acak seperti pada studi kasus pengolahan data UMKM ini. Nah, dengan perbandingan tersebut, hash table jelas lebih unggul pada operasi create, read, update pada kasus manajemen pengolahan data UMKM, yang dimana untuk operasinya itu menggunakan ID atau key, sehingga prosesnya itu lebih cepat dan lebih efisien. Nah, selanjutnya pada slide berikutnya kita akan melihat terkait alur dari visualisasi create, update, delete, dan create, update, delete pada tampilan
GUI atau Graphical User Interface. Jadi di sini karena sudah kita lihat demo programnya bahwa untuk kode pengembangannya itu menggunakan PHP, ada juga HTML dan CSS. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana program yang sudah dibuat itu apakah berjalan, dan jika ada terjadi error, maka error itu diharapkan pada proses pengembangan selanjutnya diharapkan untuk menambah atau lebih mengupdate-nya lagi. Mungkin teman-teman bisa melihat pada video kali ini. Baik, di sini teman-teman bisa melihatnya. Di sini saya sudah membagi layar antara kode dan hasil dari kode yang sudah dibuat dalam Visual Studio Code. Di sini teman-teman bisa melihat, di sini sudah saya inisiasikan hashtabel. Lalu di sini juga ada kode untuk create atau untuk operasi CRUD, ada delete, ada update, dan juga search, dan juga ada data yang diedit. Nah, di sini juga saya menggunakan ada HTML dengan CSS untuk tampilan hasil yang lebih baik atau lebih cantik lagi. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat HTML untuk bagian form. Lalu di sini terdapat bagian search pada HTML. Tampilannya seperti begini ya teman-teman. Begitupun juga untuk read atau melihat daftar UMKM yang sudah dibuat. Langsung saja kita coba pada hasil yang sudah kita buat demo programnya. Di sini kita coba dengan input data. Lalu yang kedua, namanya, pemiliknya siapa nih? Oke. Lalu yang ketiga, ini jenis makanannya, makanan aja. Oke. Nah, ketika saya menekan tombol tambah, maka sistem secara otomatis akan menampilkan data yang sudah diinputkan. Lalu kita akan tambah data lagi untuk melakukan operasi cari data. Kita akan melihat apakah ini akan berjalan atau tidak. Oke, selanjutnya namaku ya. Apa sih namanya? Nama UMKM-nya itu Macaholic. Lalu pemiliknya Budi. Jenisnya itu minuman trending. Oke, kita tambah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat setelah saya menambah data, maka pada daftar UMKM ini akan menampilkan secara langsung data yang sudah ditambahkan tadi. Lalu di sini kita akan melihat pada operasi cari data apakah akan muncul datanya. Kita cek. Oke. Ketika kita menekan tombol cari, apakah dia muncul sesuai ID yang kita inputkan ini? Dan ya, munculnya di sini ya teman-teman. Oke, mantap. Lalu selanjutnya kita akan melihat operasi edit atau hapus. Kita lihat apakah berjalan atau tidak. Edit. Ternyata masih belum. Nah, ketika melakukan tombol menekan operasi hapus, maka secara otomatis langsung daftar dari UMKM, data yang kita inputkan tadi itu langsung sudah terhapus. Seperti gini guys. Nah, mantap. Jadi mungkin seperti begitu penjelasan dari kode program dan hasil yang sudah kita lihat. Ternyata di bagian edit ternyata belum memenuhi alur atau demo program yang diharapkan. Jadi untuk kedepannya pengelolaan kode program ini diharapkan untuk bagian editnya itu harus bisa berjalan dengan baik. Baik, di sini kita sudah berada pada penghujung slide atau penghujung video. Di sini berdasarkan kesimpulan dan refleksi pribadi, pada kesimpulan praktik pengolahan data UMKM dengan menggunakan hashtabel ini membuktikan bahwa semua operasi utama seperti penambahan, pencarian, pembaruan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan cepat dan
efisien. Nah, sedangkan untuk membaca seluruh data atau read data itu memerlukan kompleksitas big O N. Nah, dengan artinya bahwa untuk membaca seluruh data itu agak lambat karena harus membacanya satu persatu. Nah, dengan demikian implementasi dari graphical user interface pada program yang sudah dibuat itu sangat sederhana dan membantu pengguna dalam mengakses dan memodifikasi data dengan mudah. Nah, lanjut dari sisi refleksi pribadi, di sini pengalaman ini meningkatkan pemahaman saya tentang hubungan antara teori struktur data, logika dan logika pemrograman serta implementasi nyata pada studi kasus yang ada di masyarakat. Nah, dengan itu saya ingin menekankan pentingnya perencanaan alur program serta pemilihan struktur data yang tepat. Di sini akan mengoptimasikan algoritma sehingga solusi yang ingin diberikan pada permasalahan yang terjadi itu sangat bermanfaat dan tepat sasaran dalam konteks masyarakat. Jadi mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya memohon maaf. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya harap dengan penjelasan yang saya sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk melihat lagi terkait studi kasus yang atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masyarakat dengan menerapkan apa yang sudah dipelajari pada perkuliahan itu diterapkan lagi pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada di ruang lingkup sekitar masyarakat. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu saja dari saya. Saya Sarah Magdalena Akorwa, pamit undur diri. See you next time.